Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Elsa Pramtika, Alvina Damayanti, saya sendiri Gita Aurali dan Irmawati akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme. Kemudian, apa itu pendekatan konstruktivisme? Istilah pendekatan dapat dipahami sebagai suatu jalan, cara, atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh seorang guru atau siswanya dalam mencapai tujuan pengajaran yang bisa dilihat dari sudut bagaimana proses pengajaran atau materi pengajaran itu umum atau khusus dikelola, menurut Susanto. Menurut Huda, pendekatan pembelajaran bisa dipahami sebagai cara-cara yang ditempuh oleh seorang pembelajar untuk bisa belajar efektif. Sejalan dengan Huda, menurut Sagala, menyatakan bahwa pendekatan pelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Nah, di dalam hal ini, guru juga sangat berperan penting dalam menyediakan perangkat-perangkat metode yang memungkinkan siswanya untuk mencapai suatu kebutuhannya tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa pendekatan dalam pembelajaran adalah suatu cara yang akan ditempuh siswa dan guru untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan dalam suatu pembelajarannya. Kemudian pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran memiliki tujuan agar tercapainya tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa tersebut. Sedangkan untuk pengertian teori konstruktivisme, menurut Trianto menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi yang kompleks, serta mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu sudah tidak sesuai. Sedangkan menurut Brooks and Brooks dalam Hanifah dan Suhana, konstruktivisme adalah suatu pendekatan dalam belajar mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang lahir dari pandangan dan gambaran serta inisiatif siswa. Kemudian, selain daripada itu, menurut Piaget dalam Susanto bahwa pengetahuan itu akan bermakna bila dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberitahuan dari orang lain, yaitu misalnya dari guru. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme adalah suatu pola pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran, agar dapat mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimilikinya, sedangkan sebagai guru, kita hanya menjadi fasilitas. Tujuan dari pendekatan konstruktivisme adalah agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal yang baru, membuat pelajaran yang lebih terpusat kepada siswa dalam proses pembelajaran ini, agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, materi yang selanjutnya ialah materi belajar dan pembelajaran matematika menurut paham konstruktivisme. Hudojo dalam Hermayani 2008 mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif mengembangkan skemata, sehingga pengetahuan terkait bagaikan jaring laba-laba dan bukan sekedar tersusun secara hierarkis. Guru berperan membantu siswa menemukan fakta, konsep, prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan siswa. Kaitannya dengan pembelajaran matematika di SMA, yaitu siswalah yang harus berpikir secara aktif, memutuskan konsep, dan mengambil makna. Jadi, siswa itu harus aktif secara mental, membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Dengan kata lain, siswa tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan berbagai pengetahuan sesuai kehendak guru. Nixon mengatakan bahwa pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivisme adalah membantu pembelajaran matematika membangun konsep-konsep, prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi sehingga prinsip atau konsep itu terbangun kembali dan transformasi serta informasi yang diperoleh menjadi suatu konsep atau prinsip baru. Menurut Hudojo dalam Hermayani 2008, ada 3 ciri yang harus dimunculkan dalam proses pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivisme, yaitu yang pertama, pelajar harus terlibat secara aktif dalam belajarnya. Jadi, pelajar itu belajar materi matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Jadi, si siswalah yang bekerja dan berpikir, guru hanya membantu, mengarahkan.
Dan yang kedua, informasi baru harus diikutsertakan dengan informasi lama, sehingga menyatu dengan skemata atau struktur kognitif yang dimiliki oleh pembelajar. Jadi dalam proses pembelajaran itu harus ada keterkaitan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang selanjutnya. Jadi dalam proses pembelajaran itu harus ada keterkaitan dengan materi sebelumnya. Dan belajar itu tidak boleh langsung loncat-loncat materinya, dia harus runtuh. Dan yang ketiga, orientasi pembelajarnya berdasarkan pemecahan masalah. Jadi dalam proses pembelajarannya itu berdasarkan dengan pemecahan masalah. Belajar dipandang sebagai proses aktif dan konstruktif, di mana siswa mencoba untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagaimana mereka berpartisipasi secara aktif dalam latihan matematika di kelas. Confrey yang juga berbicara tentang konstruktivisme menawarkan suatu powerful construction dalam matematika. Dalam mengkonstruksi pengertian matematika melalui pengalaman, Confrey mengidentifikasi ada 10 karakteristik dalam powerful construction yang ditandai oleh 1. Sebuah struktur dengan ukuran konsisten internal. 2. Suatu keterpaduan antar bermacam-macam konsep. Yang ketiga, suatu kekonvergenan di antara aneka bentuk dan konteks. Yang keempat, kemampuan untuk merefleksi dan menjelaskan. Yang kelima, sebuah kesinambungan sejarah. Yang keenam, terikat kepada bermacam-macam sistem simbol. Yang ketujuh, suatu yang cocok dengan pendapat expert atau ahli. Yang kedelapan, suatu yang potensial untuk bertindak sebagai alat untuk konstruksi lebih lanjut. Yang kesembilan, sebagai petunjuk untuk tindakan berikutnya. Dan yang kesepuluh, suatu kemampuan untuk menjustifikasi dan mempertahankan. Nah, semua ciri tersebut itu dapat digunakan secara efektif dalam proses belajar mengajar di kelas. Karena misalkan jika yang tahap kedua, suatu keterpaduan antar bermacam-macam konsep itu tidak ada atau keterkaitannya itu tidak ada, maka pembelajaran itu tuh jadi jadi kurang gitu loh. Karena belajar matematika itu materi satu dengan materi yang lainnya itu saling keterkaitan gitu. Salah satu yang mendasar dalam pembelajaran matematika menurut paham konstruktivisme adalah pendekatan dengan jawab tak terduga sebelumnya dengan suatu keterkaitan yang cerdik dalam mempelajari karakter, keaslian, cerita, dan implikasinya. Secara substansif, konstruktivis berpandangan bahwa belajar matematika adalah proses memecahkan masalah. Konstruktivisme telah memfokuskan secara eksklusif pada proses di mana siswa secara individu aktif mengkonstruksi realitas matematika mereka sendiri. Karena apa? Karena guru hanya membantu agar informasi menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa dengan menunjukkan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan strategi-strategi yang dimilikinya untuk belajar. Jadi, fokus utama pembelajaran matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengonstruksi pengetahuan matematika yang telah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Suparno mengatakan bahwa proses konstruksi pengetahuan itu bercirikan atas 3, yaitu yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Yang kedua, konstruksi pengetahuan adalah proses yang terus-menerus. Jadi, kita tuh mengkonstruksi pengetahuan itu tuh tidak hanya waktu kita duduk di bangku sekolah atau ini waktu kita lagi kuliah, tapi proses mengonstruksi pengetahuan itu terjadi sampai kita dewasa nanti. Karena kita kan akan mengkonstruksi pengetahuan yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga yaitu belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih suatu pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Proses belajar yang sebenarnya itu terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Kenapa kalau dikatakan proses belajar yang sebenarnya itu terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan? Karena ketika orang ragu itu dia kayak ini benar mereka tuh kayak langsung berpikiran ini benar nggak ya. Jadi kita tuh kayak langsung harus menghilangkan keraguan itu. Jadi pada saat kita udah ragu terus kita langsung nyari-nyari gitu kan, kita mencari ini benar nggak sih. Nah, itu tuh proses belajar yang sebenarnya, karena pemikiran kita tuh
dituntut gitu, pemikiran kita tuh dituntut. Jadi skema kita itu berkembang gitu loh, pemikiran kita tuh langsung berkembang. Nah, ciri-ciri di atas itu memberikan acuan bahwa dalam pembelajaran matematika, setiap siswa harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan mempunyai cara sendiri untuk mengerti serta mengetahui kekhasan dalam dirinya, termasuk keunggulan dan kelemahan dalam memahami sesuatu. Kan ini siswalah yang harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dalam artian kan siswa yang harus belajar, mengerti, berarti dia itu tahu dia itu lebihnya di mana dan kurangnya di mana. Lebih lanjut, Piaget tahun 2002 menegaskan bahwa pikiran manusia mempunyai struktur yang disebut dengan skemata atau struktur kognitif. Nah, dengan skemata atau struktur kognitif inilah seseorang mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya sehingga terbentuk skemata yang baru, yaitu proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah penyusunan kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Contoh dari asimilasi dan akomodasi ini ketika kita belajar tentang lingkaran. Dulu waktu awal belajar, kita itu cuma tahu lingkaran itu bentuknya ya kayak gitu, kayak bulat gitu kan. Awal-awal kita belajar itu ya kita cuma diperkenalkan contoh-contohnya benda-benda yang berbentuk dengan lingkaran waktu kita SD. Nah, terus naik kelas kita diajarkan tentang bagaimana caranya menghitung luas, keliling lingkaran menggunakan jari-jari ataupun menggunakan panjang diameternya. Nah, lalu setelah kita memahami itu, kita diperkenalkan dengan namanya sifat-sifat dari lingkaran tersebut. Nah, jadi kita dari yang kita awalnya tahu cuman lingkaran itu bentuknya cuman kayak gitu, menjadi tahu tentang apa itu lingkaran, bentuk-bentuk apa aja yang seperti lingkaran, bagaimana cara menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Jadi kita mengenal lingkaran itu lebih luas gitu. Menurut Davis dalam Hermione 2008, pandangan konstruktivisme adalah pembelajaran matematika yang berorientasi kepada pertama, pengetahuan dibangun dalam pikiran melalui proses asimilasi atau akomodasi. Yang kedua, dalam pengerjaan matematika, setiap langkah pembelajaran dihadapkan kepada apa. Yang ketiga, informasi baru dikaitkan dengan pengalamannya tentang dunia melalui suatu kerangka yang logis dan mentransformasikan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan pengalamannya. Yang keempat, pusat pembelajaran adalah bagaimana belajar berpikir, bukan apa yang mereka katakan atau yang mereka tulis. Sehingga proses pengetahuan itu terjadi dalam benak siswa itu sendiri melalui proses internalisasi. Jadi mereka itu belajar sesuatu itu berdasarkan pengalamannya. Dengan kalimat lain, apabila suatu informasi atau pengetahuan baru itu diperkenalkan kepada siswa dan pengetahuan tersebut sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya, maka pengetahuan itu akan beradaptasi melalui proses asimilasi dan terbentuklah pengetahuan yang baru. Contohnya itu perkalian. Kan sebelum anak mengenal perkalian, pastilah si anak ini kan sudah belajar dan mengenal penjumlahan, pengurangan gitu kan. Karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, dan jika anak belajar langsung ke perkalian, maka anak tersebut dia akan kesulitan karena anak ini kurang memahami apa sih itu perkalian gitu kan. Selanjutnya, sedangkan apabila pengetahuan baru yang diperkenalkan itu tidak sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimiliki anak, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau disequilibrium. Kemudian struktur kognitif tersebut direstruksi kembali atau ditata kembali dan dapat disesuaikan dengan pengetahuan baru atau terjadi keseimbangan atau equilibrium dalam Ratu Manan 2002.
Jadi misalkan pemahamannya itu berbeda sehingga mengakibatkan miskonsepsi. Sebelum terjadinya miskonsepsi, ketika kita misalkan guru mengetahui si anaknya ini kurangnya di perbedaannya itu dia mempunyai pandangan seperti ini, tapi yang benarnya itu seperti ini. Misalkan si anak berpandangan bahwa caranya itu A, tapi yang benar itu yang sebenarnya itu B. Nah, itu kan terjadi ketidakseimbangan. Nah, si anak ini selain guru yang berusaha membantu anak ini berubah pandangannya, si anak ini juga berusaha merubah pandangan dia yang dari yang ternyata A benar menjadi A itu salah dan yang benar itu adalah B. Nah, itu tuh ada struktur kognitif atau penataan kembali di dalam pemikiran mereka gitu. Jadi belajar dan pembelajaran matematika menurut paham konstruktivisme itu, belajar adalah proses pembentukan makna secara aktif oleh siswa sendiri terhadap masukan sensori baru yang didasarkan atas struktur kognitif yang telah dimilikinya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai posisi pengajaran konstruktivisme di antara pendekatan lain. Seperti yang dikatakan oleh Naisbitt bahwa tak ada cara tunggal yang tepat untuk belajar dan tak ada cara terbaik juga untuk mengajar. Namun, di sini seorang guru mampu menerapkan salah satu pendekatan yang cocok yang dengan cara mempertimbangkan kondisi si siswanya. Nah, pendekatan konstruktivitas itu menempatkan siswa menjadi pusat perhatian, di mana siswanya diharapkan mengkonstruksi pengetahuannya menurut diri mereka sendiri. Karenanya di sini peran guru itu cenderung sebagai fasilitator gitu, ketimbang sebagai penyedia informasi. Ini menurut Cain, Kane dan juga Schooner pada tahun 1994 halaman 93. Nah, pandangan tradisional itu kan memandang bahwa matematika itu sebagai pengetahuan dan juga keterampilan yang terdefinisi secara ketat gitu. Nah, meliputi yang A itu belajar melalui transmisi, yang B belajar dengan sikap yang komplain atau selalu mengalah, dan yang C itu menilai siswa melalui tes menggunakan kertas dan pensil tanpa perlu terlihat. Nah, sedangkan pandangan tradisional itu ditolak oleh pandangan konstruktivisme yang meletakkan tanggung jawab belajar itu dari guru ke siswanya. Model pembelajaran konstruktivisme itu mendasari pembelajaran yang mampu mencerahkan dan menyadarkan siswa secara sosial, sehingga terciptalah masyarakat yang human, sejahtera dan juga beradab. Nah, dalam model pembelajaran konstruktivisme itu selain siswa diberikan ruang dan waktu yang mampu membuat mereka lebih kreatif dalam berpikir, berbuat, dan menjadi diri mereka sendiri serta hidup bersama dengan orang lain, tetapi lebih dari itu, siswa secara konstruktif itu mampu menciptakan pengetahuannya sendiri yang dapat berguna bagi dirinya sendiri, orang tua, adik, kakak, ataupun masyarakat dan juga bangsa. Ini menurut Marianus 2016. Selanjutnya, saya Elsa Pramtika akan menyampaikan materi tentang implementasi pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Nah, perbedaan individu di kelas itu berimplikasi pada guru, diisyaratkan untuk mempertimbangkan bagaimana menerapkan pembelajaran matematika agar dapat melayani secara cukup perbedaan-perbedaan individu siswa. Board of Studies 1995 menyatakan bahwa siswa akan mencapai prestasi belajar dalam kecepatan yang berbeda dan secara kualitatif dalam cara-cara yang berbeda. Dengan demikian, ada suatu perbedaan yang berarti antara pembelajaran matematika menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan tradisional. Manifestasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika menurut Browning ada beberapa cara, antara lain adalah 1. Memilih materi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat memanipulasi atau berinteraksi dengan lingkungannya. Yang
Yang kedua, memilih aktivitas yang mendorong siswa melakukan pengamatan, pengumpulan data, menguji hipotesis, dan berpartisipasi. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan kooperatif learning dan diskusi terbimbing. Yang keempat, integrasi kurikulum, misal menggunakan proyek tematik yang menggabungkan matematika, sains, membaca, dan menulis. Suparno menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan konstruktivisme berusaha untuk melihat dan memperhatikan konsepsi dan persepsi siswa dari kacamata siswa sendiri. Guru dalam pembelajaran berperan sebagai moderator dan fasilitator. Tugas guru dalam pembelajaran adalah yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan dan proses penyelidikan. Yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingetahuan siswa, membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan ide-ide ilmiah mereka, menyediakan sarana yang merangsang siswa berpikir produktif. Yang ketiga, memotivator, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa jalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Dalam pembelajaran konstruktivisme, tipe konstruktivisme menentukan mode pembelajaran yang digunakan. Persley, Harris, dan Wharton McDonald menggolongkan konstruktivisme dalam 3 tipe, yaitu konstruktivisme exogenous, konstruktivisme endogenous, dan konstruktivisme dialektik. Konstruktivisme exogenous. Dalam konstruksi exogenous, pembelajaran pengetahuan pada dasarnya suatu rekonstruksi struktur seperti hubungan sebab akibat, informasi yang ada, dan pola tingkah laku yang teramati yang sudah ada di realitas eksternal. Contoh metode pembelajaran yang cocok untuk konstruktivisme exogenous adalah reciprocal teaching, di mana guru membimbing individu yang baru belajar secara bertahap sampai dia dapat mengkonstruksi cukup pengetahuan dan mengatur kemampuannya. Selanjutnya, konstruktivisme endogenous. Konstruktivisme endogenous, struktur mental dikreasi dari struktur sebelumnya, tidak langsung dari informasi yang tersedia di lingkungan. Dalam konstruktivisme endogenous, proses kuncinya adalah koordinasi kegiatan mental. Pengetahuan berada pada level yang lebih abstrak dan dibangun melalui aktivitas mental dalam diri sendiri. Contoh, metode yang cocok dalam pandangan konstruktivisme endogenous adalah discovery, learning, dan literasi. Selanjutnya, konstruktivisme dialektikal. Konstruktivisme dialektikal menempatkan sumber pengetahuan Selanjutnya, konstruktivisme dialektikal. Konstruktivisme dialektikal menempatkan sumber pengetahuan dalam interaksi antara pembelajar dalam lingkungannya. Konstruktivisme dialektikal berhubungan dengan filosofi lain yang mempengaruhi psikologi Amerika, yaitu kontekstualisme yang berpegangan bahwa pikiran dan pengalaman merupakan rangkaian yang tak dapat dipisahkan dengan konteks yang terjadi. Contoh metode pembelajaran yang cocok dengan konstruktivisme dialektikal adalah kolaboratif peer teaching, di mana siswa bekerja sama, lalu membantu satu dengan yang lain, dan mengonstruksi pengetahuannya.
Kesimpulannya, konstruktivisme dalam arti dasar adalah membangun, di mana yang dibangun adalah konsep atau materi yang akan dipelajari, yang mana konsep tersebut dibangun oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran konstruktivisme di sini berarti suatu cara di mana individu atau peserta didik tidak sekedar mengintimidasi dan membentuk bayangan dari apa yang mereka amati atau yang diajarkan guru, tetapi secara aktif individu atau anak didik itu menyeleksi, menyaring, memberi arti, dan menguji kebenaran atas informasi yang diterima. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.